Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Biasanya Bible itu menjelaskan segala sesuatu. Jadi ketika Anda tanya kepada Bible, "Halo Bible, tunjukkan kepada saya cara benerin laptop yang ngehang," nggak akan bisa. Tidak akan bisa, karena Bible tidak pernah membuat klaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Quran membuat klaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu. Ada tertulis di dalam surat An-Nahl ayat 89. Oke lah Pak, maaf ya, saya kan lagi tidak ada wudhu nih ya. Kecuali saya penghafal Quran, hafal semuanya. Boleh saya bacakan dari sini? Tapi itu saya request ya Pak ya, sebelum Bapak baca satu ayat, Bapak tuh harus baca dulu 2 ayat sebelumnya. Baik, boleh. Pertama-tama, ingat ini tantangan lagi ya. Tadi Ibu Intan bilang, saya belum wudhu. Saya katakan, kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan kepada saya kalau megang Quran harus wudhu dulu, saya terjun dari Monas lagi. Ya, tunjukkan ayat di Quran. Tunjukkan ayat di Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Teman-teman, buka ada surah Al-Waqiah namanya ayat 50. Silakan. Bapak cek. Silakan. Bapak cek. Silakan. Nanti Bapak benar-benar terjun. Betul, saya terjun dari mana? Di dalam surat Al-Waqiah itu perintah untuk berwudu, bukan perintah untuk berwudu sebelum membaca Quran. Aduh, bahaya Bapak nih. Hati-hati Pak kalau ngomong Pak. Ibu Intan, Bapak lagi. ini banyak yang rekam. Ibu Intan silakan rekam. Saya katakan sekali lagi ini, biar jelas ya, biar jelas nih, biar jelas. Tolong biar jelas ya. Semua umat Islam, kalau ada yang bisa menunjukkan bahwa kalau pegang Quran itu harus wudu dulu, Bapak, di dalam Al-Quran itu sendiri, maka saya, ya Ibu Intan ya, di hadapan Anda saya katakan, saya akan terjun dari Monas siaran langsung, kepala saya yang di bawah. Buka Al-Qur'annya teman-teman di Al-Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun ya. Apa itu? Kita dilarang memegang Al-Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Buka aja lah Pak Edis. Apakah ada di situ perintah untuk berwudu dulu sebelum membaca Quran? Bapak tahu nggak dalam Islam itu keadaan suci itu dalam keadaannya seperti apa? Di mana keadaan yang suci itu harus berwudu? Bapak. Makanya Pak, maaf ya Pak ya, saya tidak mau meremehkan seseorang, tapi gini, sebelum Bapak ngomong A, ngomong B, ngomong C, kata Bapak sudah 13 tahun belajar Islam, berarti kalau saya mondok aja baru 5-6 tahun ya. Berarti ilmu Bapak seharusnya lebih besar, lebih tahu. Baik, intinya begini Bu Intan. Baik, intinya begini, bahwasanya tidak ada di dalam Quran tertulis kalau mau buka Quran harus berwudu dulu. Sudah? Udah ada, buka. Oke, tunjukkan ayatnya. Al-Waqiah. Buka Pak, Bapak kan ada HP, saya HP-nya 1. Al-Waqiah kan ada banyak. Surah Al-Waqiah ayat berapa? Al-Waqiah ayat 56 kan? Baik, saya bukakan. Al-Waqiah 56. Saya bukakan. Al-Waqiah 56. Kalau ada tertulis di situ kalau harus berwudu dulu baca Quran, saya lompat dari Monas. Beneran nih? Iya. Al-Waqiah berapa? Al-Waqiah berapa? Aduh, Bapak. Berapa? Al-Waqiah berapa? Cek 56 atau 57 nanti Bapak loncat. 56. Baik, saya bacakan. Ya Allah. Saya itu sudah baca Quran lebih dari 100 kali ya. Tidak pernah ada ayat yang berbunyi baca Quran harus berwudu. Saya bacakan. Al-Waqiah ayat 56. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya udah, Cak. Maaf Pak ya, saya kan belum wudhu nih. Nanti kamu aduh, berat sudah ini. Saya wudhu dulu ya. Oke, setelah wudhu datang kemari ya. Saya tunggu setelah wudhu datang kemari ya. Iya. Berapa menit? Matiin. Oke, berapa menit?
1 menit juga cukup. Oke, silakan. Saya tunggu. Wudhu itu seperti apa? Baik, saya tunggu. Silakan. Sejak kapan ada seorang yang orang awam mau menghadapi saya? Sudah saya bilang, selama saya diskusi, tidak pernah ada seorang muslim pun di hadapan saya yang kedapatan dia lebih mengerti Quran daripada saya. Tidak pernah ada. Bahkan yang jenggotnya panjang, langsung dia bilang, saya bukan ustadz. Dia hadapan saya langsung begitu. Nggak berani, langsung mendadak menjadi orang awam, saudara-saudara. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu teman-teman. Saya ikut. Baik, teman-teman jangan lupa tap layar ya. Teman-teman jangan lupa like ya. Follow saya supaya teman-teman tidak ketinggalan nanti kalau saya live, karena banyak akun-akun palsu yang mirip-mirip namanya dengan saya, profilnya juga sama padahal akun palsu, teman-teman ya. Jadi hanya ini yang asli dan satu lagi nggak usah saya sebutkan. Jadi teman-teman kalau suka dengan channel ini, teman-teman bisa follow, dan kalau mau support saya teman-teman di sini ya, teman-teman ya. Nih teman-teman, screenshot, tangkap layarnya. Suatu saat teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di sini. Oke, kita tunggu dulu si Intan datang lagi supaya kita lanjutkan diskusinya. Kita tunggu ya. Lama nunggu saya nih, Ya, kenapa? sudah selesai? Sudah wudhunya, bentar saya lagi cari nih. Ya, silakan, saya tunggu. Teman-teman yang Islam boleh dibantu. La yamassuhu illal mutahharun itu. Bapak nih mau loncat dari Monas nanti. Ya, saya ulangi lagi sambil Anda menunggu. Kalau ada orang Islam yang bisa menunjukkan di dalam Quran bahwasanya membaca Quran harus wudhu dulu, maka di hadapan Intan saya akan lompat dari Monas, saudara-saudara. Siaran langsung. Bahkan saya ada jawabannya di Quran. Saya terjun dari Monas. Bahkan saya akan buktikan kepada Intan bahwa Quranmu Intan bagimu tiada lebih, hanyalah sebagai kitab pajangan yang tidak ada gunanya sama sekali. Betul? Bapak. Oke, sudah ketemu di mana perintah berwudu sebelum baca Quran? Dapat. Di surah Al-Waqiah ayat 79. Baik, surat Al-Waqiah ayat 79. Surat apa? Ya. Surat apa? Al-Waqiah ayat 79. Al-Waqiah 79. Kita bukakan Al-Waqiah 79. Ya, Bapak sendiri yang baca. Baik. Bapak udah 13 tahun kan? Al-Waqiah 79. Kita bacakan. Ya. Ya, Bapak baca. Di sini dikatakan ya. Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang berisi tuntunannya yang selalu terjaga, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hambanya yang disucikan. Sungguh Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Terus Bapak mau bilang gini kan, kata Bapak, itu di mana perintah menyentuhnya harus berwudu Oke, dulu? baik. Anda ingin berasumsi liar bahwasanya kecuali hamba-hambanya yang disucikan itu adalah orang yang berwudu itu? Bapak. Enggak, sebentar Intan, saya mau serius dulu nih. Kan tidak ada di situ tertulis kalau mau baca mushaf Quran harus wudu, betul? Makanya ya betul Pak. Makanya. Oke, artinya Anda harus memelintir dulu ayat ini, Anda pelintir dulu, Anda edit dulu ayatnya ini sehingga artinya adalah harus wudu dulu, gitu? Bapak ya, itulah Pak, bagi orang awam seperti kami ini,
ketika kami membaca Al-Quran, Bapak kan tahu sendiri Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bohong lagi. Bahasa Arab. Tidak ada lagi itu. Aduh, tidak ada seperti itu, Intan. Ini Pak ya, udah tadi lah yang masuhu ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Bapak, dalam Islam orang yang disucikan itu apa? Gini Pak ya, saya beri logika. Oke, berarti orang-orang yang disucikan itu harus dipelintir dulu bahwasanya orang-orang yang disucikan itu adalah orang-orang yang wudu, betul? Betul. Orang Oke, Islam artinya Anda harus mengedit dulu Al-Quran, Anda harus merubah dulu isi Al-Quran, baru kemudian Anda harus menjawab pertanyaan, betul? Bukan merubah dong, Bapak. Baik, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini gini Pak ya. Oke dulu. Bapak, dalam Islam itu dari hal perkara yang kecil pun sudah diajarkan. Untuk tata cara ibadah sudah diajarkan. Misalnya seperti ini Pak. Maaf Pak ya. Bapak, air itu ada bermacam-macam. Ini dalam Islam misalnya teh pucuk ya, atau TS. TS itu keadaannya suci tapi tidak mensucikan. Air hujan suci mensucikan. Kalau air yang kejatuhan najis menjadi air yang najis. Kalau air yang udah kena sinar matahari berarti air yang air yang tidak mensucikan. Jadi gini Pak, kalau saya jelaskan dengan Bapak, terlebih lagi saya bukan guru agama Pak ya. Kalau saya jelaskan dengan Bapak, yang pertama, Bapak katanya lebih paham juga ya. Kalau Bapak bisa saya tanggapi dulu tuh sebentar? Ya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, setiap Anda membuat klaim, saya pastikan bahwa itu bukan dari Quran. Coba, di Quran mana ada tertulis bahwasanya air yang begini, air yang kena sinar matahari, air yang begini menjadi najis, menjadi tidak najis, dan lain sebagainya seperti yang Bu Intan katakan. Saya pastikan semua yang Ibu Intan barusan katakan tidak ada satupun di antaranya dari Quran, tidak ada. Kita perlu hadis, itulah kita perlu kita. Oke, berarti betul ya Bu Intan bahwasanya Al-Quran bagi Anda kita penjelas itu hanyalah gombal, betul? Bapak itu tidak tahu ya, bukan gombal Bapak itu. Oke, kenapa tidak digunakan Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu? Jadi makanya saya bilang, Bapak tidak bisa masuk tiba-tiba ke agama Islam mengklaim ini. Nah, maaf ya Pak ya. Apakah Bapak mengerti gini? Al-Quran itu pakai bahasa Arab, indah seperti syair bagus. Begini Bu Intan, sedikit. Tadi Bu Intan kan sudah wudu. Silakan buka surat An-Nahl ayat 89. Bapak nih. Silakan buka An-Nahl 89. Jadi saya katakan teman-teman ya, jadi seperti Intan ini, mereka ini adalah korban dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya makasih Bang Nyaprut. Sekalian kita bikin backgroundnya yang ada kaitannya dengan diskusi ini. 267. Ayat berapa tadi Pak Edis? Halo. Yang Islam nih ada aja. Surat An-Nahl, Bang Nyaprut, makasih Bang Nyaprut. Surat An-Nahl ayat 89. Ayat 89. Iya. Ya. Terus Pak mau dibaca kah atau mau silakan dibacakan. Memangnya Bapak sendiri bisa kah baca Al-Qur'annya? Kan sudah diterjemahkan di situ. Oh, berarti terjemahan aja ya? Oh iya, karena saya orang Indonesia, saya baca terjemahannya. Penyebab Bu Intan tidak mengerti isi Quran adalah Bu Intan membaca Quran dalam bahasa Arab yang tidak Bu Intan mengerti. Loh, memang betul Bu Intan. Oh, sekarang begini Bu Intan, kalau Bu Intan baca Quran itu huruf Arabnya, nggak baca terjemahannya, mengerti nggak artinya? Makanya Pak, dalam makanya itulah sebabnya Bu Intan tidak pernah ngerti isi Quran. Makanya Bapak jangan menghujat terus. Bukan, saya nggak menghujat Bu Intan. Dengan segala hormat ya, begini Bu Intan ya. Ketika Ibu Intan membaca Quran dalam huruf Arab itu, ya, apakah
Ibu Intan ngerti artinya tanpa membaca terjemahannya? Ada yang ngerti, ada yang tidak. Ketika tidak mengerti, berarti perlu baca terjemahan, betul? Ya perlu, tapi tidak bisa. Makanya saya bilang. Makanya saya bilang, apa sebabnya kalian tidak mengerti isi Quran? Karena ketika kalian baca Quran, kalian baca huruf Arabnya tapi tidak mengerti. Dan motivasi membaca Quran adalah supaya dapat amal. Makanya tidak ngerti-ngerti isi Quran. Sedangkan saya ketika baca Quran, yang saya baca artinya. Saya baca Quran untuk mengerti artinya, Anda membaca Quran untuk dapat amal. Itulah sebabnya Anda tidak pernah mengerti isi Quran sampai detik ini. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat 89. Mana tadi saya tutup kan gara-gara Bapak ngomong. Aduh, Bapak ini. Aduh. Surat An-Nahl, jangan-jangan Ibu Intan tidak tahu surat An-Nahl itu surat keberapa? 269. Aduh. Mereka buka halamannya. Oke. Ya buka halaman lah Pak. Masa ada dibuka halamannya? Iya, halaman itu beda-beda. Suratnya surat ke-16 itu. Iya. Surat A. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan akan diskusi agama bersama dengan Edis TV dan juga Muslim. Dan dari diskusi ini kiranya teman-teman mendapatkan wawasan yang baru maupun pengetahuan yang baru. Dan satu hal yang harus kita pahami bahwa kita sebagai orang Kristen ketika hendak membaca firman Tuhan ataupun berdoa, tidak perlu untuk melakukan adanya ritual-ritual tertentu terlebih dahulu, tetapi datanglah dengan ketulusan dan dengan kerendahan hati kepada Tuhan, agar setiap kita di dalam interaksi, dalam persekutuan kita dengan Tuhan bisa mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.